semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kewarganegaraan dengan beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Keisa Safina dengan NIM A1F021029. Saya Pudakwangi Kencana dan C NIM A1F021031. Saya Reza Syarfani dengan NIM A1F021067. Nama saya Reza Adelia dengan NIM A1F021051. Perkenalkan, nama saya Desinta Facaisar dengan NIM A1F021063 dari program studi Teknologi Pangan. Saya Fajar Nabil Nur Safir dengan NIM A1F021065. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Lalu, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional sangat penting karena merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara di dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Saat ini, ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan saat ini yaitu pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Secara global, COVID-19 sudah merenggut sampai 5,3 juta korban jiwa. Di tingkat nasional sendiri, COVID-19 sudah merenggut nyawa mencapai angka 144.000 korban jiwa. Sementara itu, di sisi lain, beredarnya hoaks vaksinasi di tengah masyarakat juga berindikasi mengakibatkan perpecahan. Keberadaan informasi palsu tersebut dapat menyebabkan konflik yang akan memberikan dampak negatif bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Hoaks yang semakin merajalela ini akan menjadi tantangan bagi ketahanan nasional negara Indonesia sekaligus menuntut masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memilah informasi karena hoaks dapat memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Berita hoaks tentang vaksinasi COVID-19 membuat seluruh masyarakat menjadi semakin resah. Keresahan tersebut timbul karena laju kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 sangat cepat. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat dan menyebarluaskan berita hoaks vaksinasi. Hoaks vaksinasi menyebabkan konflik di tengah masyarakat, yang pastinya memberikan dampak negatif bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Vaksinasi di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena berita hoaks yang beredar, warga negara menjadi ragu, bahkan sampai tidak melakukan vaksinasi. Hal ini dapat memecah belah negara. Jika negara terpecah belah, maka ketahanan nasional pun diragukan. Ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Berita hoaks ini merupakan salah satu ancaman yang dapat merusak ketahanan nasional. Beberapa hoaks vaksinasi yang beredar di tengah masyarakat yaitu adanya kabar bahwa vaksin Sinovac mengandung bahan pengawet. Namun, pihak Bio Farma Bandung selaku produsen vaksin Sinovac menyatakan bahwa vaksin diproduksi tidak menggunakan pengawet serta bahan lain, misalnya boraks, formalin, atau merkuri. Selanjutnya, kabar mengenai adanya chip yang dipasang pada vaksin COVID-19. Faktanya, keterangan dari Erick Thohir diperkuat oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di YouTube BNPB. Dikatakan bahwa kode yang disinyalir ada pada vaksin merupakan barcode yang menempel pada botol cairan vaksin dan tidak akan menempel pada orang yang divaksin. Dijelaskan pula bahwa fungsi barcode adalah untuk melacak pendistribusian vaksin dan tidak bisa difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang sudah divaksin. Dan yang terakhir adalah hoaks vaksinasi sebabkan varian baru COVID-19 yang menyatakan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus corona. Berita tersebut tidak benar. WHO menjelaskan vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus corona asli bermutasi menjadi varian baru. Hal yang dapat menyebabkan virus corona bermutasi adalah virus menyebar secara luas dalam populasi yang besar, serta menginfeksi banyak orang. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait hoaks vaksinasi yang beredar, kami telah melakukan wawancara terhadap 3 narasumber. Berikut hasil wawancaranya. Nama saya Yolan Mutiara Caesar dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya bekerja di SMA HKTI 2.
sebagai karyawan. Perkenalkan, ini Mbak Hasna dari mana? Dari Politeknik Kesehatan Semarang, prodi kebidanan. Apa yang Anda ketahui tentang vaksinasi? Menurut saya, vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antibodi yang dapat merangsang sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi adalah pemberian imun, di mana dengan imun itu memberikan kekebalan kepada tubuh agar lebih kebal lagi terhadap serangan dari COVID-19. Setahu saya, vaksinasi itu kan program dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, menurut Anda, siapa aja yang berhak mendapatkan vaksinasi? Yang berhak mendapatkan vaksin adalah masyarakat seluruh Indonesia. Semua penduduk Indonesia, di mana umur minimal yang boleh vaksin adalah 12 tahun ke atas. Yang berhak mendapatkan vaksinasi itu seluruh warga Indonesia dimulai dari usia di atas 12 tahun. Selanjutnya, apakah Anda sudah divaksin atau belum nih, Mbak? Sudah, saya sudah vaksin. Tepatnya tanggal berapa nih? Kurang lebih tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus. Kalau boleh tahu di mana ya, Mbak? Saya divaksin di Puskesmas Kemes. Sudahkah Mbak mendapatkan vaksinasi? Saya sudah. Jika sudah, kapan Mbak mendapatkan vaksinasi? Saya sudah 2 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu di mana sih Mbak mendapatkan fasilitas vaksinasi? Kebetulan saya bertempat di Puskesmas Sunarja. Saya sudah mendapatkan vaksin, yaitu berarti kerjasama antara SMK HKTI 2 dengan Puskesmas 1 Purworejo Klampok pada bulan Mei dan bulan Juni 2021. Selanjutnya, bagaimana nih pendapat Mbak tentang hoax-hoax yang ada nih tentang vaksinasi COVID ataupun vaksinasi yang lainnya? Menurut saya, masyarakat yang menganggap hoax vaksinasi adalah mereka yang minim pengetahuan tentang vaksinasi. Seperti divaksin itu sakit, terus divaksin itu tidak berefek. Tapi menurut saya lebih baik mencegah kemungkinan terburuk jika suatu saat diri kita terpapar COVID-19. Menurut saya hoax itu ada kan karena oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, mereka itu kan kurang pengetahuan tentang vaksinasi, jadi mereka menyebarkan hoax seperti kaki bisa lumpuh, sakit, dan lain-lain, padahal itu semua tidak benar. Jadi saya berharap pemerintah dan warga negara Indonesia bisa bekerja sama supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Berita tentang hoax yang ada atau beredar di masyarakat sebaiknya jangan dianggap serius, karena kenyataannya yang penyebar hoax adalah memberikan ketakutan pada masyarakat agar tidak mau bervaksin atau divaksin, sehingga program kerja pemerintah menjadi terhambat akibat adanya hoax tentang vaksinasi. Oke nih, Masya Allah, bagus banget nih tentang pendapat-pendapatnya. Jadi seperti itu saja. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih Mbak Hasna. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Baik, dari video kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisiko letang dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di masa pandemi COVID-19 seperti yang saat ini, banyak tersebar berita hoax tentang vaksinasi yang berada di masyarakat. Berita-berita hoax yang menghasut seperti vaksinasi itu bikin sakit, berbahaya, bisa bikin lumpuh, dan banyak berita hoax lainnya yang membuat warga negara itu menjadi ragu, bahkan sampai tidak mau melakukan vaksinasi. Akan tetapi nyatanya, dari ketiga narasumber yang telah kami wawancarai, semuanya telah melakukan vaksinasi. Hal ini membuktikan bahwa warga negara telah bekerjasama untuk memutus rantai persebaran COVID-19 dan tidak termakan informasi hoax secara mentah-mentah.
Hal ini diharapkan bisa untuk dicontoh oleh masyarakat yang lain yang belum vaksin untuk bisa segera divaksin, karena nyatanya pandemi ini menjadi ancaman serius bagi bangsa. Bila masyarakat bisa saling bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadapi COVID-19, maka ketahanan nasional yang baik akan terjalin. Ketahanan nasional yang terbangun dengan baik ini akan menjadi tolak ukur ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.